Udah lama banget aku nggak upload video. Sorry banget karena emang lagi sibuk juga kuliah ya kan. Terus kalau kuliah itu kan nggak cuma kuliah ya, biasanya juga ada tugas, ada presentasi dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama terima kasih buat teman-teman dan semuanya yang udah nonton video-video aku. Semoga videonya bermanfaat. Terus kemarin juga ada yang barusan nge-DM gitu, ngasih rekomendasi sama sekalian nanya, kira-kira Kak boleh nggak bikin video tentang round 2. Jadi kan selama ini aku tuh ngasih video tentang aplikasi, tentang guidelines dan lain sebagainya gitu kan, proses tahap 2 atau medical examination. Nah memang medical examination ini nggak ribet sih dibanding dengan graduate pendaftaran aplikasi. Yang pertama, yang untuk medical examination ini relatif lebih gampang karena kita juga nggak harus ngisi ya kan. Yang ngisi itu adalah rumah sakit, cuman kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk tes kesehatan. Nah sekarang aku mau cerita nih, tes kesehatan itu kayak gimana sih untuk teman-teman yang udah round 1 lolos, baik jalur embassy sama jalur universitas. Oh iya, selamat ya. Untuk selanjutnya adalah seleksi untuk tahun 2 ya kan. Nah, di sini nanti aku tunjukin formnya. Dan kalian juga bisa lihat form dari tahun-tahun sebelumnya karena more or less itu sama. Yang harus dites adalah semuanya dari kepala sampai kaki ya kan. Nah, di sini formnya aku ulas satu-satu ya. Ada 4 pertanyaan ya kan. Pertanyaan pertama itu lebih ke, bukan pertanyaan sih, kayak data diri aja, personal information. Jadi nama kalian siapa sampai ke nationality. Nah yang kedua, ini poin penting dari medical examination, yaitu physical examination. Nah dari sini itu yang dites adalah tekanan darah. Terus waktu itu aku ke rumah sakit yang kebetulan di deket kota asal aku gitu. Karena waktu itu memang kejadiannya aku sakit dan gak bisa mobilisasi ke Jakarta. Karena sebetulnya kalau misalnya kalian mau tes kesehatan, khususnya di medical examination ini untuk beasiswa KGSP atau GKS, aku menyarankan banget ke rumah sakit yang dikasih saran atau direkomendasikan oleh kedutaan Korea yang dikhususkan untuk tes kesehatan visa. Nah, kalau misalnya kalian tes kesehatan ini di rumah sakit pemberi visa atau yang direkomendasikan oleh kedutaan Korea, kalian tidak usah tes 2 kali di sana karena kalian untuk apply visa mencantumkan hasil kesehatan X-ray. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian tes di rumah sakit tersebut, nah udah nggak usah tes lagi. Kan kasihan juga ya paru-paru kalian di X-ray 2 kali gitu kan. Nah kalau kalian udah tes di situ, kalian dapat X-ray-nya gitu kan, yang abu-abu itu. Nah kalian bisa bawa itu lagi buat apply visa. Jadi kalian nggak usah susah-susah untuk tes 2 kali. Oke, balik lagi ke yang tadi aku omongin adalah session-session yang ada di dalam tes kesehatan ini. Nah yang pertama itu kan kalian udah tahu ya, personal information. Nah yang kedua adalah physical examination. Yang pertama itu physical examination yang dicek itu luarnya. Jadi kayak misalnya blood pressure yang kalian biasanya tes di PKM atau di puskesmas gitu kan. Habis itu tes kesehatan mata. Jadi kalian langsung tes mata. Jadi kayak kanan minus berapa, kiri minus berapa, ada buta warna kah, terus ada silinder kah dan lain sebagainya. Terus habis itu kalian pergi ke dental. Jadi di dental itu cuman basic aja kayak kesehatan gigi gitu. Kesehatan giginya baik, buruk atau perlu perhatian lebih. Selanjutnya itu baru yang tes clinical. Nah, di sini itu yang kalian harus bener-bener tes semuanya dari rambut sampai feses. Enggak sih, waktu itu aku juga nggak tes rambut. Cuman di situ tuh lebih kayak skin, gimana kepalanya, terus habis itu kesehatan muka, mata, telinga, mulut, tenggorokan, THT, leher, terus paru-paru, dada, habis itu kesehatan jantung, habis itu rektum, terus sampai ke tes feses, tes urin, sampai mental health juga sama syaraf juga. Jadi betul-betul kalian ke rumah sakit minta full tes gitu. Kalau misalnya kalian ke rumah sakit yang ditunjuk sama kedutaan Korea, mereka udah tahu kalau misalnya tes untuk medical examination KGSP. Nah, mereka udah tahu tuh chest X-ray. Jadi tesnya itu
tentang X-ray, udah pasti. Jadi kalian tes, habis itu nanti kalian di X-ray, dilihat hasilnya seperti apa, nanti dokternya yang akan ngasih data, diambil X-ray-nya itu tanggal berapa, terus ada temuan apa. Nah, terus tes yang terakhir adalah lab. Nah, ini yang tadi aku kasih tahu, yang dites itu apa aja, yang kayak hemoglobin, feses, dan lain sebagainya itu dites semuanya gitu. Jadi kalian jangan ngerasa kayak, kok aku dites ini ya, apa namanya, feses ya segala macem gitu. Emang itu salah satu prosedur, jadi kalian harus tetap ikutin semua yang ada di aturan ini gitu. Nah, itu kalian nggak perlu dihafalin satu-satu juga, tinggal kasih aja bekasnya, terus biar mereka yang ngisi. Nah, setelah itu dokter yang ngasih rekomendasi itu akan ngasih tanda tangan, terus nama beliau sama cap rumah sakit, terus habis itu sama nomor telepon rumah sakit. Dulu waktu aku lagi tes medical examination, aku tuh minta 2 berkas. Jadi berkas yang satu ini yang dari KGSP itu sendiri, formnya itu mereka tanda tangan. Yang kedua aku minta berkas dari mereka, jadi yang ada cap dari rumah sakitnya masing-masing. Jadi di situ kurang lebih sama. Intinya adalah dalam surat itu dengan cap mereka, kop mereka menyatakan bahwa nama saya, terus lahirnya tanggal berapa, terus nomor telepon, alamatnya di mana, dinyatakan memiliki kesehatan yang baik atau bagus dan layak untuk bersekolah di luar negeri, menempuh pendidikan lanjut di Korea Selatan khususnya. Terus ada tanda tangan dari kepala rumah sakit, gitu aja sih, simple. Nah, kalian nggak usah bingung. Jadi memang medical examination ini itu kalian pasrahkan dan serahkan pada rumah sakit masing-masing. Terus kalau misalnya kalian mau nanya, Kak, kira-kira medical examination ini di-reimburse nggak sama GKS? Sudah tentu enggak. Jadi memang semua ini itu pada saat proses pendaftaran itu dibebankan pada calon penerima beasiswa. Karena kan ada sih cerita-cerita yang setelah medical examination ternyata dia nggak lolos gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian memutuskan untuk medical examination dan kalian dinyatakan lolos tahap 2 gitu, jadi kalian di dalam pikiran harus ada 2 hal yang harus ditekankan. Pertama, kalian juga berdoa kalau misalnya kalian akan diterima dan lolos untuk menerima beasiswa KGSP dan belajar di Korea Selatan. Nah, yang kedua, kalian harus berpikiran juga bahwa tes ini tuh nggak sia-sia gitu. Kalian misalnya tes ini dengan tes yang full komplit itu dari atas sampai bawah semua organ, itu kalian bisa tahu kondisi kesehatan kalian seperti apa. Jadi misalnya kalian merasa kurang enak badan sebelum-sebelumnya, nah gunakan saat itu untuk mengetahui gitu kalau misalnya kalian punya kelainan apa sih, atau sambil konsultasi juga gitu kan. Oke deh, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Aku doain semoga semuanya yang nonton video ini lolos ke tahap 2 dimanapun sekolah tujuan kalian. Semoga kalian bisa lolos dan semoga kita semua bisa ketemu di Korea. Semangat!